Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Farhan, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 10090316337. Saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Supply Chain Management dengan menggunakan metode skor pada komoditi t-shirt yang studi kasusnya dilakukan pada perusahaan CV Silent Industry. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Saya melakukan penelitian pada perusahaan CV Silent Industry yang bergerak di bidang industri pakaian atau fashion yang sudah sejak lama ada, sehingga perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan industri pakaian yang besar di kota Bandung. Perusahaan ini hanya menangani pesanan dari merek dagang mereka sendiri, yaitu Oval Research Company. Perusahaan ini juga telah mengimplementasikan bagaimana supply chain management itu berjalan pada bisnisnya. Namun masih banyak kekurangan, seperti dalam pengadaan bahan baku. Perusahaan sering mengalami keterlambatan akan datangnya bahan baku kepada perusahaan, sehingga menghambat proses selanjutnya. Lalu perusahaan ini menangani pesanan yang sangat banyak hanya oleh satu pabrik. Dari kendala-kendala tersebut, perusahaan mengalami hambatan juga di bidang pengiriman. Pada bidang atau proses pengiriman ini harusnya dilakukan satu kali pengiriman pada pesanan yang sama, namun perusahaan menjalankan pengiriman 2-3 kali pada pesanan yang sama, yang membuat perusahaan ini menurut saya kurang efisien dalam melakukan hal tersebut. Maka dari penelitian ini ada rumusan masalah yang ditarik. Yang pertama, ada bagaimana supply chain management yang dilakukan oleh CV Silent Industry. Yang kedua, bagaimana supply chain management pada CV Silent Industry yang diukur dengan menggunakan metode SCORE. Dan penelitian ini adalah agar mengetahui supply chain management yang dilakukan oleh CV Silent Industry. Yang kedua, agar mengetahui supply chain management pada CV Silent Industry yang diukur dengan menggunakan metode SCORE. Masuk kepada analisis dan pembahasan. Yang pertama, saya menggunakan indikator kerja atau atribut kerja yang bernama POF atau Perfect Order Fulfillment, yang diambil dari rumus, yaitu total pesanan dikurang jumlah pesanan bermasalah dibagi total pesanan. Dari hasil POF ini berdasarkan perhitungan didapatkan dengan nilai rata-rata POF sebesar 95%. Lalu atribut kerja yang kedua ada OFCT. OFCT ini dihitung lalu diambil rata-ratanya sebesar 14 hari. Lalu atribut kerja selanjutnya ada COGS. Berdasarkan perhitungan terlihat bahwa dengan nilai rata-rata COGS CV Silent Industries yang sebesar 47%. Selanjutnya ada atribut kerja yang bernama CTCCT. Perusahaan memiliki waktu 25 hari untuk menyimpan produk t-shirt, lalu memerlukan 7 hari untuk menerima pembayaran dari retail mitra, dan membutuhkan 14 hari untuk membayar pembelian bahan baku ke supplier mitra dan menghasilkan angka dari hasil perhitungan CTCCT sebesar 18 hari. Pada gap analisis, perusahaan disandingkan dengan perusahaan benchmark yang dituju. Pada nilai POF, perusahaan memiliki nilai 95%, sedangkan target benchmarknya memiliki 99%, yang berarti memiliki gap sebesar 4%. Pada OFCT, perusahaan memiliki nilai sebesar 14 hari, lalu target benchmarknya 12 hari,
dan memiliki gap 2 hari. Pada COGS, perusahaan memiliki nilai 47%, sedangkan targetnya memiliki 43%. Di sini perusahaan masih memiliki gap 4%. Yang terakhir ada rebut kerja CT-CCT yang perusahaan memiliki nilai sebesar 18 hari, sedangkan target benchmarknya memiliki nilai 5 hari yang memiliki gap lumayan besar 13 hari. Pada kesimpulan, metrik yang pertama menunjukkan nilai POF atau Perfect Order Fulfillment yang menunjukkan nilai sebesar 95% dan memiliki gap sebesar 4%. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan lagi kinerjanya pada pemenuhan pesanan yang sempurna. Yang kedua, pada metrik ini nilai Order Fulfillment Cycle Time atau OFCT yang menunjukkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan dari pesanan diterima oleh perusahaan hingga pesanan diterima oleh konsumen. Dari metrik yang telah dihitung, CV Silent Industry memiliki nilai sebesar 14 hari, sedangkan pada benchmarknya memiliki nilai sebesar 12 hari dan memiliki gap sebesar 2 hari. Hal ini menandakan perusahaan belum mampu mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga, ada indikator Cost of Goods Sold atau COGS. Pada indikator ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam proses produksi dan menekan biaya produksi. Perusahaan memiliki nilai COGS sebesar 47%, sedangkan target benchmarknya memiliki nilai sebesar 43% yang memiliki gap sebesar 4%. Maka dari itu perusahaan masih bisa melakukan proses produksi yang lebih efisien. Yang terakhir, di indikator cash to cash cycle time atau CT-CCT menunjukkan berapa lama waktu pembayaran perusahaan kepada pemasok serta konsumen kepada perusahaan. Nilai rata-rata CT-CCT pada perusahaan yang yaitu sebesar 18 hari untuk dapat merubah barang menjadi uang. Pada target benchmarknya memiliki nilai sebesar 5 hari yang berarti memiliki gap sebesar 13 hari. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum mampu mencapai target yang diinginkan. Jadi perusahaan harus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan perputaran uang atau mempercepatnya. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam memaparkan penelitian yang saya buat. Maka dari itu mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.